Maranatha. Halo Bapak Ibu, saudara dan saudari semua, apa kabarnya? Saya bersuka cita kita bisa berjumpa lagi dalam media online ini. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, kesehatan, dan rejeki yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa berkiprah, kami bisa beraktivitas di tengah-tengah situasi COVID sampai saat ini. Tapi kami mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kami rindu membuka pikiran kami, membuka hati kami. Kami rindu Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan beberapa menit ini pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu serta saudara sekalian. Hari ini saya rindu membagikan perenungan pribadi saya tentang imunitas. Yang terambil dari Ulangan 13 ayat 3 sampai yang keempat. Ulangan 13 ayat 3 sampai yang keempat, saya akan bacakan untuk kita semua. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, menurut KBBI, imun itu adalah kekebalan terhadap suatu penyakit. Imun itu adalah tidak mempan. Imun itu adalah tidak terkena sakit. Tapi pemahaman dari KBBI yang hari ini kita akan banyak bahas, bicara tentang imun adalah daya tahan atau resistensi. Imun itu adalah daya tahan atau resistensi disebutnya. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan imunitas kita di masa pandemi COVID seperti saat ini. Saya mencatatnya ada satu orang namanya Bapak Henry Pardede, adalah seorang konsultan kesehatan dan gaya hidup. Dia memberikan 8 tips tentang meningkatkan imunitas di masa COVID ini yang ditulis di kanal online yaitu Kontan. Apa aja? Yang pertama adalah nutrisi, olahraga, air, matahari, udara, istirahat, keyakinan kepada Tuhan, dan yang terakhir adalah temperamen. Apa maksudnya temperamen? Di artikel ini dia menulis bahwa berita negatif dan tidak mengenakan seperti angka kematian COVID yang terus meningkat merupakan informasi yang menyulut rasa takut yang berlebihan yang menyebabkan hormon kortisol akan meningkat sehingga imun tubuh akan menurun. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus memilah informasi yang masuk dalam kehidupan kita dan juga kita harus memilah informasi-informasi apa yang harus kita sharingkan kepada orang lain. Karena ternyata salah satunya bisa mengurangi imunitas kita. Percaya nggak percaya, ini menurut Pak Henry Pardede. Nah, selain dari 8 cara untuk meningkatkan imunitas, ternyata ada satu cara lagi, yaitu dengan vaksin. Nah, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar semua negara di dunia ini menciptakan atau berusaha menemukan tentang vaksin COVID. Dan mari Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita mau terus mendukung doa supaya target pemerintah akhir Desember atau di bulan November, vaksin COVID ini bisa segera rilis kepada masyarakat. Semoga harganya juga terjangkau sehingga semua pihak bisa mengaksesnya. Nah, tapi yang menarik adalah ternyata pemberian vaksin ini bukan hanya untuk dewasa, tetapi jauh-jauh sebelumnya diberikan kepada bayi dan anak-anak. Kenapa? Karena katanya imunitasnya belum berkembang seperti orang dewasa, jadi masih harus disuntikan obat dari luar. Nah, tapi artinya bahwa vaksin ini ketika sudah mendapatkan vaksin sama seperti anak-anak dan bayi dan orang dewasa, bukan artinya kita bebas 100% dari penyakit. Tetapi dengan vaksin ini, daya tahan penerimanya akan lebih baik dibandingkan orang yang tidak kena. Yang tidak pakai vaksin maksudnya. Nah, maksudnya ketika kita divaksin, maka meningkatkan daya tahan. Sekalipun kena, tapi dampak yang ditimbulkan tidak semenakutkan, tidak separah pihak lain yang tidak
menggunakan vaksin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Vaksin itu bukan bebas 100% dari penyakit, tapi meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga antibodi dalam tubuh ini yang sudah terbangun bisa meminimalisir gejala dan dampak penyakit tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat-lihat apa sih yang memotivasi kita memberikan vaksin kepada buah hati kita, juga kita menantikan menunggu vaksin COVID. Kalau dipikir-pikir adalah bicara tentang kasih. Kita mengasihi buah hati kita, mengasihi anak kita supaya dia antibodinya, daya tahannya lebih baik, dan juga cara untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ternyata Allah juga memberikan obat rohani dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan merupakan cinta kasih-Nya yang tertuang dalam firman Tuhan. Buat apa saudara obat rohani ini, kebenaran firman Tuhan ini? Untuk menolong saya dan saudara, baik dalam bergereja, bermasyarakat, berkeluarga, juga dalam menanti-nantikan Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Semangat, sukacita, kebahagiaan dari pikiran, dari perasaan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi hal yang menarik adalah dari pikiran, dari sumber yang sama, justru bisa memberikan semangat yang patah. Memberikan semangat yang patah, maksudnya apa Bapak Ibu? Bisa memberikan ide, memberikan keberanian untuk bunuh diri. Dengan semangat yang patah, melalui pikiran dan perasaan, justru bisa membuat seseorang mengakhiri kehidupannya. Nah, dengan lidah kita memuji Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama, kita bisa menyakiti orang lain, bahkan kita bisa menista Tuhan. Nah, apa pentingnya obat rohani, apa pentingnya imunitas rohani, apa pentingnya daya tahan rohani melalui kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu, yang pertama adalah dengan kebenaran firman Tuhan, menolong saya dan saudara membuka dan memberikan cara pandang yang baru seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Membuka pandangan, menolong saya dan saudara, memberikan insight, iluminasi bahasa kerennya. Yang kedua adalah dengan kita punya cara pandang yang berbeda, punya cara yang baru, cara pandang yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diberikan semangat, diberikan dorongan, dan akan menolong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Dengan perubahan-perubahan tingkah laku tersebut akan menjadikan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang diulang akan menghasilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, dan juga gaya hidup surgawi. Dan Musa menulis pada Ulangan 14 yang tadi kita baca, Allah memberikan perintah-perintah yang berisikan kehendak-kehendaknya bagi umatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat itu bangsa Israel harus melewati berbagai macam suku bangsa, dan Tuhan memperlengkapi bangsa Israel supaya mereka tidak meninggalkan pribadi Allah, justru memilih ilah-ilah bangsa-bangsa lainnya, dan juga terpikat oleh mukjizat-mukjizat yang ditawarkan, lalu menarik hati bangsa Israel. Awalnya berpaut kepada Allah, tapi sekarang berpaut kepada ilah-ilah bangsa lain. Nah, tapi ada sebagian bangsa Israel yang merasa bahwa perintah Tuhan ini adalah sebuah beban, sebuah hal yang mempersulit, yang membatasi. Atau mungkin sebagian dari kita juga. Tetapi pada hakikatnya perintah Tuhan merupakan alat yang menolong saya dan saudara dalam memikul tanggung jawab selama kehidupan. Tetapi perintah Tuhan juga merupakan bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Bukan sebuah rutinitas atau bukan sebuah tuntutan belaka tanpa tujuan. Tetapi kebenaran firman Tuhan punya tujuan yang luar biasa, punya manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana firman Tuhan bisa meningkatkan imunitas rohani kita? Bagaimana firman Tuhan bisa meningkatkan imunitas rohani kita? Sesuai dengan Ulangan 14 yang tadi kita baca, ada 5 poin, bicara tentang mengikuti Tuhan. Ibarat mengikuti Tuhan ini, ibarat seperti kita naik sebuah perahu, dan Tuhan sebagai nahkodanya. Saudara, sudah sepatasnya ketika kita ikut Tuhan, kita sama seperti naik perahu
yang kita diperhadapkan dengan samudera yang begitu luasnya, marilah kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan saat kita mengikuti Tuhan. Karena ketika kita kakinya ada di dua perahu, atau satu di darat, satu di perahu, maka nggak bakal maksimal. Sama seperti dengan kehidupan kita, mari, bagaimana cara meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan rohani kita, yaitu adalah mengikuti Tuhan sepenuhnya. Sama seperti kita naik perahu. Yang kedua bicara tentang takut akan Dia. Takut akan Dia ini bukan dengan kengerian, tetapi takut akan Dia ini adalah bentuk sebuah respect, sebuah hormat kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mampu. Dan salah satu aplikasinya tentang takut akan Dia adalah bicara tentang ketika kita menghormati pribadi Tuhan. Sepantasnya kita bukan menggunakan kata Tuhan dengan sembarangan, tetapi yang kedua juga bicara tentang menaruh hormat kepada pribadi Allah. Bukan Allah yang menjadi alat pemuas dalam kehidupan kita, bukan menjadi Allah seperti pribadi yang harus memenuhi keinginan kita. Mari kita pakai kata sekiranya, mohon kepada Tuhan. Menyampaikan keinginan kita boleh Bapak Ibu, tetapi kita percaya sama seperti naik perahu, bahwa kita punya nahkoda yang luar biasa. Dan Tuhan tepat pada waktunya akan menjawab. Yang ketiga, harus berpegang kepada perintahnya. Sama seperti kita naik transportasi, contoh pada saat ini adalah naik perahu, pasti ada peraturan-peraturan di perahu tersebut. Tujuannya apa saudara peraturan tersebut? Tujuannya adalah supaya harus ditaati untuk melindungi diri kita dan orang lain. Nah, demikian juga kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam kebenaran Alkitab menolong saya dan saudara untuk melindungi kita, melindungi dengan orang lain juga. Dan betapa pentingnya kita berpegang kepada perintah Tuhan supaya jangan sampai saya dan saudara harus ke kiri dan ke kanan dulu, harus jatuh dulu, baru kita tahu betapa pentingnya perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, suaranya harus kamu dengar. Saudara, pertanyaannya adalah suara apa yang sering kali kita dengar dalam keseharian kita? Apakah suara emosi kita, kedagingan kita, atau bisikan, tawaran, atau tekanan dari si iblis yang kita lebih banyak dengar? Atau nasihat, ada kadangkala teguran, dorongan untuk memperbaiki kelakuan dari pribadi Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sering kita dengar? Suaranya harus kamu dengar, suara Tuhan yang harus kita dengar. Yang kelima adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan rohani kita adalah kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudara, berbakti dan berpaut mengungkapkan sebuah dedikasi sepenuhnya dalam kehidupan kita. Menempel ibarat seperti tanaman anggur yang melekat kepada pokoknya. Tanpa ranting-rantingnya melekat kepada pokoknya, mustahil si ranting tersebut bisa menghasilkan buah. Sama seperti itu ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, maka kepadanya kita harus berbakti dan berpaut. Seharusnya kita melekat kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya, tetapi juga memegang perintah Tuhan sepenuhnya, dan berbakti itu merupakan sebuah tindakan. Berpaut itu bicara tentang hati, tetapi berbakti itu sebuah tindakan, sebuah sikap hati juga, tetapi sebuah tindakan untuk kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menyimpulkannya adalah, inilah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kalau kita dipertanyakan adalah, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Ada 5 hal indikatornya. Sudahkah kita mengikuti Tuhan? Sudahkah kita akan takut akan Dia? Sudahkah kita berpegang kepada perintahnya? Sudahkah suaranya kita dengar? Dan yang kelima adalah, setelah kita mendengar suaranya, sudahkah kita melakukan? Sudahkah kita berbakti dan berbaut kepada Tuhan? Nah, mari saudara ekspresikan tentang imunitas, tentang daya tahan rohani kita dalam keseharian. Pertanyaannya adalah, apakah di antara saya dan saudara masih kita mengedumel, masih kita komplain, masih kita tidak bersyukur dengan kehidupan, sekalipun saat ini kehidupan tidak mudah. Tetapi mari kita bersyukur. Pertanyaannya selanjutnya,
Apakah di antara kita di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit, akhirnya banyak kita yang marah-marah, ngomong kasar, atau mungkin melakukan kekerasan kepada pasangan kita, kepada anak, atau istri yang melakukan kekerasan kepada suami dan kepada anak. Bagaimana mesbah keluarga kita di tengah-tengah COVID ini? Kemarin kita sempat beribadah secara tatap muka, lalu kita kembali online. Mari kita doakan supaya kita kembali bisa bertatap muka. Tapi saudara, sekalipun kita kembali bertatap muka, bagaimana dengan mesbah keluarga kita? Bagaimana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan? Pribadi. Dan yang terakhir adalah, apakah kita masih mengingat dan menguduskan hari Sabat? Dulu zaman Musa, Bapak Ibu, bahwa saat kita mau berjumpa dengan Tuhan tidak sembarangan. Ada protokolnya. Ada tata caranya. Gedungnya juga harus berbeda. Perlengkapannya juga harus beda. Tidak semua orang bisa bertatap muka, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Hanya orang-orang tertentu, hanya suku tertentu, suku Lewi yang dikhususkan. Tidak semua orang. Tetapi Bapak Ibu, saat ini sangat mudah kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ibadah online setiap hari yang diadakan, melalui ada sama seperti saat ini, sharing hari Rabu dan ada juga di hari Minggu, kita bisa bersekutu dengan keluarga kita dengan leluasa. Bahkan ada seksi dan komisi yang tetap melayani sekalipun online. Mari saudara, kalau tidak bisa setiap hari, ya minimal seminggu 2 kali. Bisa ikut persekutuan di doa malam, atau Bapak Ibu bisa dan saudara bisa ikut persekutuan di komisinya. Dan juga di ibadah keluarga tentunya. Mari jangan sampai dengan kemudahan ini justru kita terlena dan kita meninggalkan. Kita lupa tentang menguduskan hari Sabat. Kita lupa tentang meningkatkan daya tahan dan imunitas rohani kita. Padahal itu yang terpenting loh. Kalau imunitas COVID atau vaksin COVID ini hanya bicara tentang saat ini, beberapa waktu dalam kehidupan, paling panjang ya puluhan tahun, tetapi imunitas rohani bicara tentang sesuatu yang kekal, sesuatu yang selama-lamanya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata ada juga loh golongan atau kelompok yang menamakannya adalah anti vaksin. Bukan anti vaksin secara kesehatan saja yang ada, tapi juga ada anti vaksin secara rohani. Apa maksudnya? Ternyata banyak di luar sana di saat ini, di masa-masa COVID yang tidak mudah, banyak mereka yang anti rohani. Salah satu contohnya adalah agnostik. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi karena kekecewaan, karena tekanan kehidupan yang begitu berat, menyebabkan mereka tidak percaya kepada agama. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mungkin bisa kecewa dengan agama yang lain, tetapi sekali lagi Kristen bukan agama, tetapi Kristen merupakan way of life, merupakan pilihan kehidupan pribadi, dan bukan pilihan secara kelompok. Jadi saya dan saudara bertanggung jawab secara pribadi. Manusia bisa mengecewakan, tapi mari kita lihat keteladanan kita siapa. Kita berpaut, kita melekat, kita melihat kepada pribadi Kristus Yesus. Masa anugerah bukan artinya kita sudah tidak melakukan lagi perjanjian lama, tidak melakukan lagi Taurat. Tetapi justru di masa anugerah, kita yang sudah menerima kuasa, dipilih secara khusus menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa untuk memahami apa sih yang Bapa mau, apa yang Allah rindukan bagi anak-anaknya. Juga kuasa yang Tuhan berikan menolong saya, memberikan kepada kita semangat, walaupun tidak mudah, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan yang tertera dalam perjanjian lama. Dengan dasar apa? Bukan dasar kengerian, tetapi atas dasar kasih yang telah kita terima. Bapak Ibu, Tuhan datang bukan menyediakan Taurat, tetapi Tuhan datang untuk menggenapinya. Tuhan datang untuk menggenapinya, untuk menolong saya dan saudara untuk melakukan perintah Tuhan. Bukan atas dasar kewajiban, sekedar rutinitas, bukan sekedar ngeri kalau tidak melakukan, saya takut, saya berdosa. Tetapi justru atas dasar kasih yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, sudahkah saya dan saudara menerima kasih itu? Dan sudahkah saya dan saudara memelihara dan mengusahakan imunitas dan daya tahan spiritual di tas kita
spiritual rohani kita dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan, kami didorong, kami ditegur. Kami kembali lagi Tuhan diberikan semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Sejauh mana kehidupan kami sudah berpaut kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sudah mulai menjauh karena tekanan kehidupan yang begitu berat. Kami rindu Tuhan apapun yang kami hadapi, kami rindu Tuhan mau berpaut kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Kami rindu untuk meningkatkan daya tahan, meningkatkan imunitas rohani kami. Karena kami tahu hal ini adalah hal yang penting dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan juga untuk semua Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang sedang bergumul dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam sekolah, dalam kuliah juga yang tidak mudah di momen-momen saat ini, juga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dalam berkeluarga juga Tuhan. Kami rindu Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kebijaksanaan dan hikmat dalam kami berkiprah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.